Menurut kalian ya, katanya, kalau misalnya manifest rumah, apalagi cancel delete, gajinya adalah gaji UMR, kalian itu harus kerja tambahan, kalau enggak manifestnya sama dengan halu. Padahal balik lagi, ya kan? Balik lagi kalau misalnya apa namanya Allah aja bisa mengabulkan dari segala arah penjuru angin sebenarnya ya. Nah, kita akan bahas. Kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gitu, buat aku pribadi itu scarcity mindset ya kan. Jadi kayak apa namanya mindsetnya itu masih kurang, levelnya itu masih low state. Cancel delete. Ya, belajar lagi sayangku. Ya, tapi apa namanya bener gak kak kalau misalnya manifest rumah harus kerja? Salah satunya iya, betul kita harus kerja. Tapi bagaimana kita mendapatkan rumah itu bukan hanya melalui pekerjaan sebenarnya. Coba deh, teman-teman pernah lihat gak sih ada konten kreator yang akhirnya itu ngebeliin rumah buat yang ngebantu dia sukses. Salah satunya kalau di luar tuh Mister Beast, tahu nggak Mister Beast? Mister Beast tuh ngasih berapa ratus rumah gitu loh. Gak tahu buat followersnya, nggak tahu buat tim kreatornya gitu kalau nggak salah ya. Ya kan, kalau misalnya cuman UMR doang mah istilahnya ya. Tapi nanti teh ada lagi kontraknya. Ya kan, tapi dia juga kerja, ya kan salah satunya. Tapi kan kalau misalnya dari kerja aja kan katanya gajinya nggak cukup. Nah, ini kan tiba-tiba ya kan Tuhan memberikan rezeki yang lebih mungkin ke Mister Beast itu, dan akhirnya Mister Beast itu juga memberikan rumah untuk para karyawannya. Ya, belum lagi kalau misalnya di Indonesia aku kemarin-kemarin lihat, tapi aku juga nggak kenal sama konten kreatornya, yang aku tahu dia tuh cowok. Dia tuh ngasih rumah buat asistennya gitu kalau nggak salah ya, tim kreatornya itu rumah ya kan. Terus belum lagi ya, aku pernah lihat daerah Lombok. Pernah lihat gak FYP nggak di kalian? Dia itu apa namanya penjual cilok kalau nggak salah ya. Terus nolongin konten kreator juga ya yang lagi butuh apa sih kan suka ada yang butuh uang gitu-gitu ya, ngeprank gitu ya. Pernah lihat gak? Tiba-tiba dikasih rumah plus dikasih uang 100 juta coba. Ya kan? Jadi apalagi kalau misalnya kita ngobrolin manifestasi kan kita udah jelasin ya, ngobrolin manifestasi itu sebenarnya ngobrolin levelnya itu bukan tindakan fisik lagi ya, kalau misalnya benar-benar ngerti tentang manifestasi. Jadi balik lagi, harus kerja enggak? Kalau enggak malah dibilang halu. Itu sebenarnya membatasi, sekali lagi. Itu sebenarnya membatasi kuasa Allah yang sifatnya Al-Wahhab, Maha Pemberi ya, kalau misalnya bahasa Indonesianya meren ya. Terus Al-Fatah, Maha Pembuka, ya kan? Memang benar, yang aku bilang ya, memang benar kalau dalam hidup kita perlu menjemput rezeki. Tapi membatasi datangnya rumah hanya lewat jalur rezeki, jalur gaji aja atau hasil kerja aja, itu namanya sedang mendikte cara Tuhan bekerja. Hati-hati, katanya gak mau maksa Allah, ya kan? Ya, jadi balik lagi ya. Kalau misalnya ya ada orang yang bilang hanya hanya lewat pekerjaan, hati-hati ya. Kalau membatasi datangnya rumah atau rezeki lain-lain hanya lewat jalur gaji atau hasil kerja keras, itu namanya sedang mendikte cara Tuhan bekerja. Padahal, balik lagi, logika manusia itu memang sangat amat terbatas ya dibandingkan skenario Allah. Ya, sebelum terjadi apapun ya, baik buruk semuanya ya, kejadian dalam hidup kita itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu kalau baca di Quran ya. Adanya di mana? Di kitab Lauh Mahfuz. Tapi takdir-takdir seperti rumah ya, atau kendaraan, kerjaan, pasangan dan lain-lain itu memang harus diikhtiarkan. Kalian melakukan scripting aja itu udah ikhtiar, insya Allah ya. Kalian mengafirmasikan juga itu udah level ikhtiar. Ditambah lagi mungkin Masya Allah Tabarakallah, kalian juga bekerja ya. Dan gimana cara datangnya? Allah tuh punya 1001 jalan ya. Jadi yang kita harus fokuskan kalau dalam manifestasi, khususnya dalam law of assumption, kita itu cukup mengasumsikan kita udah punya. Nanti Masya Allah Tabarakallah, ting 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 ting, tiba-tiba Allah kasih inspirasi, kasih inspired action, let's say kayak gitu ya. Inspired action, tiba-tiba sebentar apa?
Biasa ya, selalu ada, apa namanya, sekilas info. Ya jadi balik lagi ya, padahal logika manusia itu sangat amat terbatas dibanding skenarionya Allah. Jadi yang aku bilang ya, teman-teman kalau disebut inspired action tuh gini, kalau misalnya kalian udah berafirmasi, kan aku udah punya rumah impian, salah satunya juga contohnya kayak Kak Azizah ya, Masya Allah tabarakallah, dari bulan Agustus, ya kan, minta di-boosting SE di grup misalkan dan juga Kak Azizahnya juga Masya Allah tabarakallah ya, rajin banget ya mengafirmasikan sendiri, berdoa dan ibadah-ibadah lainnya. Dan kita juga bisa melakukan hal lain yang bisa ngeboosting datangnya rezeki. Ya, Masya Allah tabarakallah ya. Salah satunya janji Allah di surat Nuh ya, surat Nuh ya. Allah bilang kalau misalnya kita beristighfar, salah satunya yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, atau surat At-Talaq ya. Yang kalau kata orang-orang itu surat 1.000 dinar. Kalau kita bertawakal, intinya kan kalau kita bertakwa dan bertawakal, Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, itu tuh bisa ditawasulin sayangku. Ya nanti tiba-tiba Allah tuh misalkan ya, kalian tiba-tiba dikasih uang dari tante, dari om, atau misalnya tiba-tiba dapat peluang dari mana. Itu mah udah bener-bener skenario yang gak bisa dibantah lagi. Ya, tugas kita hanya satu, yakin, terus melakukan. Ikhtiar boleh dilakukan, tentu saja ya. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi, boleh banget. Ya, tapi jangan membatasi, oh ini datangnya harus dari pekerjaan aja, harus dari UMR dan kerjaan tambahan. Dalam bermanifestasi, kita itu tidak terlalu mementingkan apa? Tidak terlalu mementingkan tindakan fisik. Tindakan fisik pun ada, tapi mengikuti secara natural. Masya Allah tabarakallah. Ingat kan yang waktu dulu ya aku pernah cerita, baik dari ceritaan aku, baik dari ceritaan teman-teman mungkin yang sudah merasakan sendiri. Ada di aku tuh siapa? Kakak Nala ya, Masya Allah. Kakak Nala itu ngeboosting papahnya untuk menjual tanah 1 hektar ya. Kakak Nala ada di sini nggak? Biasanya love hitam di sini tuh. Ya, Kakak Nala ini tuh masih kuliah kemarin-kemarin mah, nggak tahu sekarang udah lulus belum ya. Kakak Nala dia itu ngeboosting ayahnya ngejual tanah dari berapa meter atau 1 hektar, mulai dari 1 hektar ya kalau nggak salah ya. Dan itu pun tanpa pakai spanduk katanya gitu. Masya Allah ya. Iya KKN betul. Kakak Nala. Ya KKN. Nah, aku bilangnya KKN. Kakak Nala atau enggak Love Hitam aku ingetnya. Ya Kakak Nala itu masih kuliah juga. Dulu tuh ya ngeboosting ayahnya sampai akhirnya apa? Kejual lah itu tanah. Ya jadi balik lagi ya, hanya Allah yang tahu bagaimana skenarionya. Tugas kita mah yakin Allah mampu. Ya jadi yang aku bilang ya, kalau misalnya apa namanya, apa yang aku bilang ya, kalau misalnya kita hanya percaya lewat jalur gaji atau kerja tambahan aja, atau hasil kerja keras, itu namanya sedang mendikte Allah ya, sedang mendikte cara Tuhan bekerja. Padahal yang aku bilang, logika manusia itu sangat terbatas dibanding skenarionya Allah, balik lagi. Kalau kita percaya Allah bisa kasih dari arah yang tidak disangka-sangka, ya jalannya juga kan pasti beragam, ya nggak? Allah aja udah kasih tahu nih, kalau kamu yakin, kalau kamu bertawakal, kalau kamu bertakwa, ya pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebentar. Oke guys, biasa nih ada unyil yang selalu mengganggu. Nih, ya lanjut ya. Salah satunya apa? Jalannya itu bisa sangat beragam yang aku bilang tadi ya. Entah itu nantinya jalur hadiah atau warisan, tiba-tiba ada apa namanya rezeki keluarga, atau hibah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, atau jalur keajaiban peluang, dapat penawaran harga yang gak masuk akal. Ya, apa tuh namanya kayak di film apa ya? Pernah lihat gak yang di Korea itu ya? Jadi tiba-tiba dapat penawaran yang gak masuk akal, atau enggak dapat hadiah ya kan, apa tuh namanya, dapat hadiah undian gitu ya kan, gimana caranya, gimana Allah gitu. Jadi jalur keajaiban peluang, dapat penawaran, salah satunya dapat penawaran harga yang nggak masuk akal murahnya, atau skema cicilan yang sangat dimudahkan tanpa bunga, atau yang aku bilang tadi ya, apa tuh namanya, tiba-tiba dapat undian
Nah, terus apalagi jalur pasangan. Masya Allah ya. Kayak siapa coba jalur pasangan? Who knows? Ya kalau misalnya teman-teman masih belum apa namanya belum menikah ya kan, tiba-tiba kenal sama pasangan yang sudah punya sesuatu, ya udah bonafit, bisa ngeboosting atau misalnya bisa punya rumah sendiri, masya Allah ya. Atau para laki-laki ya, masya Allah ya tiba-tiba punya pasangan yang apa namanya ya sudah punya yang aku pernah cerita ya, salah satu dari kajiannya Ustadz Khalid Basalamah, ada seseorang pemuda dari Yaman yang buta, Masya Allah. Ya tapi dia itu pandai apa ya, pandai apa menghafal Quran, hafiz ya. Gitu. Terus dia bilang sama ayahnya, ayah aku pengen punya pasangan yang cantik, terus juga kaya raya. Terus kata bapaknya gimana? Sadar diri, cenah gitunya, mun di bahasa Sunda mah sadar diri atuh cenah. Tapi kan Allah maha mampu, maha memberikan sesuatu yang memang kita minta sampai akhirnya ya kisah itu benar-benar terkenal dan terjadi ya kan. Nanti teman-teman cek aja ya, ada di apa namanya ceritanya Ustadz Khalid Wasalam. Ya jadi gimana caranya, gimana Allah ya kan tiba-tiba ya dapat pasangan yang kaya gitu istilahnya. Ya Allah bisa menggerakkan hati orang lain untuk memfasilitasi impian kita ya. Terus jalur yang aku bilang durian runtuh ya, menang kompetisi atau aset lama yang tiba-tiba harganya melonjak atau bisnis yang meledak ya, mendadak meledak di luar perhitungan matematika kita. Ya, intinya kerja itu adalah bentuk adab kita sebagai manusia ya, ikhtiar ya, sebagai hamba ya. Tapi keyakinan tetap harus ditaruh di tangan Allah, balik lagi ya, bukan di atas meja kerja. Kalau misalnya Allah udah bilang kun fayakun, tembok beton rumah itu bisa berdiri lewat cara yang paling ajaib sekalipun. Insya Allah ya. Jadi balik lagi, manifestasi itu kan sebenarnya tentang menyelaraskan frekuensi hati kita dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kaya. Jadi lanjut saja kalau misalnya orang lain bilangnya menghalu, tapi dengan iman, balik lagi ya. Karena bagi Allah, kasih satu rumah atau satu butir nasi itu sama mudahnya. Ya balik kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya teman-teman pernah baca buku Abraham Hicks, satu koin dengan $1 juta tuh sama mudahnya. Ya memang betul kalau kata Allah, satu butir nasi dengan satu rumah ya memang semudah itu ya. Allah aja membuat alam semesta ini kurang dari 6 masa ya kan, apalagi cuman rumah, masya Allah. Yang penting apa tuh namanya, keyakinannya kamu, frekuensi kita juga, frekuensi hati kita juga harus selalu selaras bahwa Allah tuh Maha Kaya. Ya, bisa dengan tawasul lainnya. Ya, lanjut lagi, kita putar dulu lagu ya.